Hentikan, hilangkan. Terlalu murahan. Kali ini, aku mau kasih istriku kejutan besar. Bapak Santoso, kejutan apa? Obat mati palsu yang kubeli. Cepat. Ini. Aku ngerti. Kamu mau pakai ini. Obat mati palsu yang bisa bikin orang mati palsu. Terus main sandiwara. Buat kejutan Bu Santoso. Sayang, kamu kenapa? Bangunlah, lihat aku. Kamu nggak apa-apa kan? Surprise! Wah. Oke, liburan kantor kalian sudah kuberi izin. Cepat pergi. Cepat sebelum istriku pulang. Benar-benar berkhasiat. Oh iya, efeknya bertahan 24 jam. Sayang, aku pulang. Sayang, kamu kenapa? Sayang, kok kamu nggak bernapas? Tak sangka kondisi mati palsu ini selain tak bisa gerak, bahkan cirinya juga sangat nyata. Menangis saja, makin sedih, nanti makin terkejut. Arif, Rizky nggak bernapas. Kenapa istriku telepon dia? Arif, Rizky nggak bernapas lagi. Arif itu dokterku pribadi kan? Lihat aku sekarang begini, langsung menelpon dokter buat tolong aku. Memang anakku, sangat logis. Untung aku belum pergi jauh. Ada apa? Beneran mati? Kau yang lakukan? Sia, dokter pribadi berani sentuh istri majikannya. Obat mati palsu ini tahan berapa lama? Kenapa nggak bisa bangun? Badan tak bisa gerak. Mana mungkin? Aku belum sempat lakukan apa-apa. Dia sudah tergeletak begitu. Aku takut. Suamimu baru mati. Lakukan di depan dia, nggak enak kan? Tak takut dia belum mati. Jangan ngejar aku. Tadi hampir aku mati. Kau harus menenangkanku. Kenapa begini? Indah, aku begitu baik padamu. Kau malah selingkuhi aku. Seru banget. Ayo. Tunggu dulu. Untung kau masih tahu malu. Begini jauh lebih enak dilihat. Brengsek. Tunggu saja. Ada orang datang. Bagus. Hubungan kalian akhirnya ketahuan orang. Kok nggak kunci pintu pas main begini? Siapa tahu ada yang datang. Kalau bukan karena obat mati palsu, jadi nggak bisa gerak, pasti ku hajar kalian. Kalian lagi apa? Ayah, ibu, kenapa kesini? Gawat, ternyata orang tuanya Indah. Mereka begitu sayang anaknya, pasti akan menutupinya. Ada apa ini? Ibu, Rizky, dia sudah meninggal. Apa? Masa? Dasar. Suamimu baru meninggal. Kok berani kamu main begini? Aku benar. Ternyata mertuaku begitu adil. Kayaknya aku salah tuduh. Uang dan hadiah buat mereka nggak sia-sia. Aku ajakan apa? Hati-hati. Kalau dia belum mati, semua usaha kita menutupinya akan terbongkar. Bener. Sial, ternyata mereka tahu juga. Benar-benar sekongkol. Benar-benar keji. Benar, harus hati-hati. Biar aku periksa lagi. Nggak bernapas. Pulsanya juga berhenti. Sudah dipastikan meninggal. Untung obatnya ampuh. Kalau tidak, kalau ketahuan aku belum mati. Demi merahasiakan, mereka mungkin buat hal keterlaluan. Tunggu dulu. Ada apa? Apa dia sudah tahu sesuatu? Lihat, matanya terbuka terus, membikin takut. Seram juga. Mati mata terbuka. Mungkin serangan jantung. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ada apa? Apa dia belum mati? Hah? Yang paling ditakuti terjadi. Sudah kubilang, hati-hati. Gak dengerin. Sekarang gimana?
Tenang, dia memang sudah mati. Mati? Sudah mati, kenapa kaget? Takut banget. Iya, kamu ngapain sih? Rizky jadi direktur di perusahaan keluarganya. Cuma jabatan kosong, harta semua di tangan matriark grup. Ibunya, dia mati sebelum mewarisi. Gimana kita cari uang? Betul. Ibunya Rizky orang terkaya. Harta ratusan triliun. Belum sempat kita ambil, dia sudah mati. Dia begini, kita bakal dapat warisan berapa? Rumah kalian pun punya ibunya. Dia bodoh, ibunya cerdik. Selama ini Tak pernah akui aku. Kenapa Indah tega hianatiku? Ternyata sejak awal menikahiku, dia cuma mengincar hartaku. terus kamu mau gimana? Harusnya aku belikan dia asuransi besar-besaran. Bukan begini. Pria besar bisa lebih hebat. Asuransi besar itu berapa? Kita cari yang besar. Asuransi besar itu berapa? Kita cari yang besar saja. Gimana caranya? Tentu saja. Ibu! Mereka diam-diam sudah punya anak sendiri. Indah jalan. Memakai uangku buat simpanan. Memelihara anak-anak kalian? Dasar. Fajah, kenapa ke sini? Aku ajak dia ke sini. Kita semua di sini tak bisa tinggalin dia di rumah. Indah. Tadi kamu bilang cara apa? Sebagai istri Rizky, sesuai prosedur, boleh adakan pemakaman. Saat undang tamu, ajak juga beberapa wartawan. Waktu itu, meski ibu tak mau akui aku, dia terpaksa karena tekanan publik akui aku sebagai menantunya. Betul. Orang sepertinya sangat peduli, gengsi. Di depan wartawan. Biar dia akui kamu. Bisa juga kok. Sialan, mereka mau manfaatkan ibu. Tunggu efek obat habis. Aku pasti balas dendam ke kalian. Jadi, dia... Bakar saja dulu. Berbaring di sini serem. Sudah dibakar. Aku belum mati. Jangan bakar aku. Gimana ini? Cepat selesaikan. Cuaca panas. Jangan sampai mayatnya busuk. Indah, cepat antar mobil ke bawah. Aku sama Arif bawa mayatnya. Cepat. Cepat. Fajah, ikut aku. Kok berat banget sih? Memang lumayan berat. Ada yang aneh. Kamu nggak rasa mayatnya kayaknya Luna? Luna, kenapa? Biasanya, situ dan 3 jam setelah mati, tubuh akan jadi kaku. Aneh. Apa dia? Apa sih? Sudah dicek berapa kali? Pasti sudah mati. Cuaca panas, jadi lambat kaku. Cepat bakar. Jangan telat pemakaman. Benar. Bisa bangkit atau tidak, tunggu pemakaman besok. Cepat. Brengsek. Baru mati. Kalian sudah kerja sama cowok ini mikir cara merebut harta keluarga menantuku. Padahal aku selalu anggap sebagai orang tua sendiri. Tunggu efek obatnya habis. Kalian semua nggak bisa kabur. Tuh. Oh. Ada apa? Tanggal ini. Jari-jariku bisa gerak. Setelah jatuh, jari-jariku bisa gerak. Mungkin tak lama lagi, efek obat mati palsu ini akan habis. Jangan lambat. Aku sudah cari kuburan di dekat sini. Cepat bawa dia ke sana. Oke. Taruh di depan. Dia meninggal secara normal. Kalau kena pemeriksaan, taruh di bagasi bisa salah paham. Benar. Ayo. Sebentar lagi sampai. Gawat, aku harus juga dia. Jangan ganggu. Kecelakaan. Anda tak apa? Kalian bisa nyetir nggak sih? Kalian tahu orang pentingnya kalian tabrak ini siapa? Aku tak peduli siapa dia. Kau bisa nyetir tapi tak bisa menghindar. Sudahlah. Maaf banget. Keluarga kami meninggal. Buru-buru ke kuburan. Berapa biayanya? Aku ganti. Gak usah, soalnya keluarga meninggal. Rizky. Kamu kenal kerabat kami yang meninggal? Nggak kenal. Aku lagi panggil bodyguardku. Karena ada yang meninggal, tak usah ganggu kalian. Tadi kamu...
Orang di mobil itu mungkin Rizky, teman saya. Rizky, yang kamu cari di sini. Aku harus pastikan. Salam, Bapak. Kita rapat rutin. Hari ini kita bahas ada beberapa hal. Bapak, ada masalah. Sudah kubilang kan, saat rapat penting, jangan ganggu aku dengan apapun. Anak Bapak mungkin sudah meninggal. Apa maksudmu? Apa kamu bilang? Ada yang melihat mayat yang akan dikremasi. Mirip tuan muda. Dikremasi? Rizky atau apa? Cepat selidiki. Tak apa, Bapak Santoso. Kau satu-satunya kerabatku. Kau harus aman. Ayo bersulang untuk harta yang akan kita dapatkan. Sulang, sulang. Aduh, di acara begini kita terlalu riang. Kalau dilihat orang, nggak enak. Takut apa? Undangan pemakaman baru dikirim. Siapa datang segini? Jangan main-main, tamu datang. Apa? Gimana ini? Tenang, terima tamunya. Mainkan aktingmu. Kesempatan ini harus kutangkap. Bagaimana penyelidikannya? Memang sudah meninggal. Kudengar Indah lagi adakan pemakamannya. Nggak mungkin. Orang yang sehat kok bisa cepat meninggal? Lagian cepat sekali dikremasi. Pasti ada yang mau membunuhnya. Siapkan mobil. Aku mau pergi sendiri. Sayang, kenapa kamu pergi duluan? Gimana aku hidup tanpa kamu? Indah, dasar brengsek, bisa banget akting. Tunggu efek obatnya habis. Aku pasti ungkit selingkuh. Aku benci. Aku tak bisa jaga kamu. Ini salahku. Tanggun, cepat tanggun. Indah, kamu sudah berbuat baik. Ya sudah. Yakin Rizky di surga. Tak mau kau sedih begini. Sudah terjadi. Jangan terlalu keras sama diri. Cuma nangis 2 kali, itu sudah keras. Benar saja, sama-sama berpusat. Kau sendiri tak punya hati. Temanmu juga ikut membelamu. Jangan nangis. Kit, orang yang sudah pergi juga akan kasihan. Pasangan yang begitu saling cinta, terpisah begitu saja. Sungguh disayangkan. Cinta apa? Orang yang sehat tiba-tiba hilang. Masih belum jelas penyebabnya. Betul, keluarganya kaya. Mungkin dibunuh demi hartanya. Kenapa kalian bisa curiga begitu? Dia sudah sedih karena kehilangan orang tercintanya. Sebagai dokter pribadi Rizky dan sahabatnya, bisa kubuktikan Rizky meninggal karena sakit. Yang datang keluarga atau tamu. Tak kasihan keluarga si mati. Kenapa bisa bicara kejam begini? Omong kosong. Bukannya itu Ibu Rizky. Presiden Direktur datang. Ibu datang juga. Ninja. Ibu akhirnya datang. Cepat, ungkit dia. Mati sakit. Aku ibunya. Kok aku nggak tahu anakku sakit? 2 hari lalu masih sehat. Kenapa hari ini sudah meninggal? Bagaimana penjelasan kalian? Apa ada hal di baliknya? Siapa tahu. Bu, kami juga sedih Rizky meninggal. Tapi dia memang meninggal karena sakit. Salahku. Aku tak jaga dia baik-baik. Diam. Kalian bilang mati sakit, meninggal normal. Oke. Jadi aku tanya. Kemarin baru meninggal. Kenapa hari ini sudah dikremasi? Sudah dikremasi? Jadi di peti itu abunya. Terus tergesa, pasti ada hal. Dikremasi? Mana mungkin? Bu, di balik ini pasti ada salah paham. Ada atau enggak? Lihat saja. Tak boleh begini. Kamu siapa? Lihat anakku sendiri. Harus izin kamu. Buka peti.
Belum dikremasi. Kenapa begini? Belum dikremasi. Apa bisa begini? Sebagai mertua, malah fitnah menantu mencelakai suaminya. Tak menghargai orang. Karena dia orang kaya. Kenapa begini? Menurut penyelidikanku, sudah kalian kremasi. Ini salahku. Aku tak jaga Rizky. Ibu boleh pukul atau marahiku. Omong kosong. Sebagai istri, tak jaga suamimu. Kamu sudah salah. Cepat minta maaf ke ibu. Gak usah. Urusan keluarga kami, aku akan selidiki. Ibu selalu logis. Acting sejelek kalian. Mau tipu dia, mimpi. Rizky, kau pergi begitu mendadak. Di sana pasti takut kan? Jangan takut, aku segera temani kau. Kayaknya mau bunuh diri. Masa sih? Gimana? Rizky, tunggu aku. Indah, hebat juga kau. Demi merebut aset kami, bahkan acting menyakiti diri. Trik kuno pun kau pakai. Aku mau lihat kalau tak ada yang cegah. Apa kau tega tusuk diri? Indah segera temani kau. Indah segera temani kamu. Cukup. Ibu. Sebelum kebenaran jelas, tak bisa salahkan kau. Soal kremasi, aku salah menuduhmu. Salah menuduh? Kalau tak mogok di tengah jalan, aku pasti sudah mati benar. Mati pun masih ribut. Sudah, antar dia ke krematorium dulu. Siang sudah hampir habis, takut ada masalah. Benar, Arif benar. Rizky memang mati mendadak, tapi dipindah-pindah. Badannya penuh sidik jari kita. Cepat kremasi saja. Nanti kau warisi hartanya. Semua akan sepadan. Iya, oke. Ada apa? Mobilnya sepertinya mogok. Tak bisa dinyalakan. Pantas, orang macam kalian pasti kena petir. Terus gimana? Tak mungkin panggil mobil tongek. Di dalam ada mayat. Pasti bakal disadari. Benar. Jangan kremasi saja. Tak mungkin ya Santoso berani buka peti di pemakaman anaknya. Sayang, ibu datang. Maaf ibu tak bisa temani kamu. Tanganku sepertinya ada gerak. Akhirnya aku selamat. Ibu, aku nggak mati. Tolong. Ibu, sial. Jangan terlalu menyalahkan diri. Aku janji sama Rizky, kalau dia pergi, aku urus ibu. Aku rawat ibu dengan baik. Meski dia nggak ada, masih ada aku. Indah, kamu brengsek. Hanya satu kesempatan minta tolong, malah kamu halangi. Tunggu efek obatnya habis, aku pasti kumatikan kamu. Iya, Bu. Sejak kecil kami didik Indah jadi anak yang soleh. Saat menikah ke rumahmu, kamu ibunya. Dia pasti akan hormati ibu. Betul, sebenarnya aku selalu menolak Rizky menikahimu ke keluarga Santoso. Tapi karena itu keinginan Rizky. Aku hormati dia. Bagaimana Rizky meninggal? Aku akan suruh otopsi. Jika memang kematiannya normal, aku akan coba terima kamu. Otopsi? Kok bisa? Apa aku harus mati? Ibu bilang apa? Ibu mau terima aku. Wah, pendiri grup Santoso aku Indah sebagai menantunya. Seperti Anda yang berpengaruh, masih tak akan main-main kan? Warga media mana? Keluar! Di pemakaman orang, di acara serius begini, demi viral, tak punya hati ya? Cepat keluar. Kalau tidak, sebagai keluarga mayat, aku akan gugat kalian. Kalian akan dihukum-hukum. Cepat pergi. Yuk, cepat pergi. Indah, makasih. Ibu, kenapa? Rizky sudah pergi. Aku tak akan izinkan siapa pun ganggu pemakamannya. Meski nyawa pun taruh.
Aku akan lindungi ketenangan terakhirnya. Warga media yang kamu panggil, kenapa aku tak sadar kau orang yang licik dan palsu? Ibu, jangan sampai tertipu orang licik ini. Bu Santoso, tak apa. Ibu, biar aku bantu. Ibu! Siapa anak ini? Kok panggil ibu? Dia punya anak. Ibu! Ibu. Anak siapa ini? Saat hidup, Rizky tak pernah bilang punya anak. Berani selingkuh punya anak haram? Jawab, anak siapa ini? Kenapa dia panggil ibu? Indah, kalian brengsek. Anak haram kalian muncul juga. Lihat saja, gimana kau acting lagi. Anak ini sebenarnya... Cukup. Sudah ketahuan, Ibu. Aku takkan sembunyi lagi. Akhirnya mau ngaku juga. Anak ini sebenarnya anakku dan Rizky. Putra cucu Ibu. Apa? Mana mungkin? Anak sebesar ini tak ada yang tahu. Lagian dia sudah meninggal. Bilang saja sembarangan. Dia tak bisa membantah. Aku bisa buktikan. Di mata umum, aku dokter pribadi Rizky. Dokter pribadi. Sebenarnya aku urus kesehatan anaknya. Kalau tidak, bagaimana hubungan kami bisa dekat? Rizky punya anak. Kenapa aku, ibunya, tak tahu? Ibu, salahku. Rizky tahu ibu tak suka aku. Takut ibu tak suka anak ini. Jadi kami sembunyi dari dunia, termasuk ibu. Dia takut ibu marah. Takut anak tahu neneknya tak suka dia. Ini benar cucuku. Ini benar-benar cucuku. Bukan, Bu. Jangan percaya sama mereka. Benar, Bu. Dia cucu kandung Anda. Kami tahu Anda tak menyukai Indah. Tapi ini urusan orang dewasa. Jangan ikutkan anak. Fajar ini malam-malam mimpi juga manggil nenek. Nenek. Anak baik. Salah Nenek. Kalau dulu Nenek tak keras kepala, takkan begini jadinya. Bu, mana mungkin salah, Bu. Salahnya kami tak berani jujur. Anak juga menderita. Indah, terima kasih sudah bertahan. Sialan. Ku bilang si jangan ini kok bisa bocor. Ada anak kesalahan ini. Ternyata main-main buat nipu aku. Lihat, peti mati. Mayatnya jadi merah. Ini. Mayatnya jadi merah. Mayatnya kebas. Apa dia belum mati? Kenapa begini? Orang sudah mati. Takkan kebas dan berubah merah. Satu-satunya penjelasan, jamur di tubuhnya mulai fermentasi. Takutnya bakal terjadi pembesaran mayat. Pembesaran mayat? Pantas warnanya berubah. Ku dengar bisa meledak. Benar, harus segera dibakar. Dasar brengsek. Tunggu efek obatnya habis. Kamu yang pertama. Berkatmu, aku bisa selamat. Kak bisa. Aku belum pamit sama anakku. Kenapa kalian bisa bakar dia? Kak, kita sama-sama, Ibu. Aku paham perasaanmu. Tapi dia sudah meninggal. Harusnya aku sudah rela. Benar. Kak, kau tak mau anakmu berubah bentuk di depan banyak orang, kan? Tapi aku... Ibu Tua Santoso, sebagai dokter, aku serius bicara. Keadaan Rizky sekarang bisa-bisa benar meledak. Sebaiknya dibakar saja. Itu juga penghormatan buatnya. Dasar brengsek! Berurutan tekan ibuku. Manfaatkan jumlah untuk menindasnya. Benar-benar tak punya hati nurani. Lihat, makin lama makin merah. Bakar saja. Apa? Ya sudah, bakar saja. Apa? Aku belum mati. Jangan bakar aku. Jangan bakar dia. Aku tak bisa tinggalkan dia. Aku tak setuju. Jangan bawa dia pergi.
Ciolang, jangan pura-pura lagi. Kau yang paling mau bakar aku, kan? Indah, tenanglah. Rizky sudah tiada. Iya, ibu tahu kalian sayang. Tapi dalam situasi ini, berapa lama kau bisa temani dia? Nangis sambil panggil ayah. Ayah, ayah. Sayang, kenapa begitu tega tinggalkan kami berdua? Tanpamu, bagaimana kami hidup? Ayah. Indah, bangkitlah. Kau masih punya anak. Masih harus urus ibu. Ibu tak mau kau putus asa. Bu, jangan percaya dia. Anak ini bukan anakku. Itu anaknya sama cowok lembut itu. Indah, wajah palsumu menjijikkan. Kalau obatnya belum habis, aku pasti tampar kau. Tanganku sepertinya bisa gerak. Tapi aku tak tega meninggalkannya. Kalau kau suka pura-pura sayang, biar kau dapat. Bangun, mati. Jangan, polisi. Apaan ini? Rizky? Kamu pulang? Obat mati palsu ini kenapa? Tadi efeknya hampir habis. Kenapa sekarang nggak bisa gerak lagi? Kalau tahu begini, seharusnya baca petunjuk pakai dulu. Rizky, apa kamu... Aku tahu. Itu listrik saraf tulang belakang. Listrik saraf tulang belakang? Benar. Tinggal, saraf masih aktif. Tadi Ibu Pramesti memeluknya, menangis dan ribut. Menghasilkan listrik statis yang merangsang mayat. Jadi begini. Oh, ternyata begitu. Jangan analisis dulu. Selamatkan dia. Kutakutkan. Apa? Kenapa mereka berdua saling memeluk? Kalian lagi apa? Kok mereka berdua pelukan? Kalian lagi apa? Pasti Ibu Pramesti. Barusan kaget banget. Aku sebagai dokter, membantu tenangkan orang yang kaget. Itu biasa, Bu Santoso. Ibu, jangan percaya dia. Percaya instingmu. Mereka pasti ada hubungan. Kita cepat antar Rizky ke pemakaman. Serem banget begini. Lihat, Fajar juga ketakutan. Nenek, aku takut. Fajar, jangan takut. Nenek di sini. Nanti kita antar ayah pergi. Ibu, biar aku saja. Sayang, kamu sudah menderita. Sebentar lagi, sudah selesai. Sialan, brengsek kalian. Anak kalian dijadikan anakku buat tekan ibu. Kalian hebat juga. Meski jadi arwah, aku takkan lepaskan kalian. Rizky, maaf ya. Demi Fajar, kamu harus sabar dulu. Bukan salah ibu. Kalau bukan aku bodoh minum obat mati palsu. Mau kejutan buat Indah, takkan jadi begini. Ibu juga ikut terseret. Apa hari ini takdirku harus dibakar? Bapak, tenang saja. Aku punya koneksi di rumah duka. Rizky pasti bisa langsung dikremasi. Langsung dikremasi? Aku belum mati! Oke, urus saja sendiri. Keluarga Santoso tetap mempekerjaanmu sebagai dokter pribadi. Masih dipekerja? Bu sedang undang musuh. Bu sedang bantu dia buat kesempatan selingkuh. Bawa pergi! Gak bisa, aku gak bisa mati. Kalau enggak, ibu pasti akan dijebak Indah dan Arif. Kapan obat mati palsu ini habis? Kayaknya hari ini aku mati. Tunggu dulu. Aduh, sakit sekali. Siapa ini? Kenapa sehebat ini? Belum pernah lihat. Rizky gak mati karena sakit. Dia dibunuh. Apa? Dibunuh orang? Rizky dibunuh. Apa? Dibunuh? Omong kosong. Omong kosong. Bagaimana suamiku meninggal? Aku sendiri nggak tahu. Haruskah orang luar berbual di sini? Kamu siapa? Kamu adalah keluarga Wijaya. Putri? Putri? Dia yang dulu menolak Rizky yang lamarnya. Sang
cinta sejati Rizky. Keluarga Wijaya? Keluarga medis ternama? Pantas saja dia anggun. Putri, kenapa dia ke sini? Anak keluarga Wijaya juga. Apa? Siapa pun kamu, tak boleh di pemakaman orang di acara seremeh ini. Fitnah! Bener, aku fitnah. Sebagai dokter pribadi, penyakit Rizky apa benar parah? Apa kamu tak tahu? Kamu sebagai penderita jantung, di rumah sendiri, ada obat, ada orang. Bahkan ada dokter pribadi. Mana mungkin begitu saja serangan dan meninggal? Cukup. Aku tak mau di pemakaman suamiku. Dia diganggu orang. Bawa orangmu. Keluar dari sini. Kau tak diterima. Aktingmu bagus. Tapi aku punya bukti. Benar-benar dibunuh? Suamimu tahu kamu selingkuh sama dia. Dan mati karena marah. Selingkuh sama dokter pribadi? Hebat juga. Apa? Marah? Sebentar saja sudah kalah. Kalau kamu tak lakukan apa-apa, kenapa kamu cemas? Aku menodai di pemakaman suaminya, merusak namanya. Siapa yang tak marah? Benar juga. Kamu punya bukti kan? Mana buktinya? Benar. Dia cuma cari ribut. Kalau tidak, siapa yang bisa di pemakaman teman malah fitnah istrinya? Pengawal, usir dia. Tunggu dulu. Putri, aku tahu hubunganmu dengan Rizky, teman masa kecil. Aku juga suka kamu, tapi harus ada bukti. Aku punya. Harusnya ada. Kalau tidak, meski keluargamu sangat berpengaruh, perbuatanmu menodai putri mentuarku. Keluarga Santoso pasti tuntut sampai tuntas. Ini semua data Rizky dari pemeriksaan tahun ini. Selain jantung, tak ada penyakit lain. Cuma tingkat sedang. Hanya penderita jantung berat yang bisa kena syok atau mati mendadak. Salah arah. Meski jantung sedang, 50% kemungkinan pembuluh menyempit. Siapa bilang tak bisa mati? Benar. Ada kemungkinan mati mendadak. Tapi perlu 1 jam. 1 jam. Di rumah ada obat, kok tak bisa minum? Bisa minum obat atau tidak? Apa hubungannya dengan fitnah kami selingkuh? Aku tahu. Kau cemburu padaku karena aku bersama Rizky. Kau kehilangan penggemar. Sekarang dia sudah tiada. Aku mohon, lepaskan kami ya. Ibu! Baru jadi duda, langsung difitnah selingkuh. Kurang ajar. Sudah lama bicara. Tak ada bukti konkret. Dasar penyamar, jago main kasihan. Kayaknya Putri bakal kalah. Putri, keluar dari sini. Kami tak butuh kau. Tenang, lihat ini dulu. Kok bisa ciuman? Di depan suaminya sendiri? Ini bagaimana penjelasannya? Flirt sama orang lain depan suami. Keterlaluan. Iya, wanita penggoda juga kalah dari dia. Diam! Semua diam! Kenapa? Kau bisa lakukan tapi tak boleh dikomentari. Kau terus menyinggung orang. Beraninya kau? Ibu! Maaf Rizky, aku terlambat. Fajar, jangan nangis. Sekarang kembali ke kamar dan istirahat. Ibu tak apa. Nanti nenek menemui kau. Inta, jelaskan foto ini. Ibu, percayalah. Dia berbohong. Aku dan Arif tak ada apa-apa. Dia berbohong. Foto juga bohong. Fakta sudah di depan mata. Kau masih mau mengingkar? Salah paham. Pasti salah paham. Betul, Indah kami sejak kecil sudah bijak. Pasti tak akan melakukan hal itu. Berani sekali, tak tahu malu. Aku yang lakukan. Aku yang lakukan. Ibu Pramesti kehilangan suaminya, kehilangan kendali, hampir pingsan. Aku memijatnya untuk meredakan. Ternyata dimanfaatkan orang begini. Ternyata begitu. Memijat?
Benar. Presiden Direktur, dari sudut pandang dokter, tak ada perbedaan gender. Maafkan aku, Ibu Pramesti. Setelah masalah ini selesai, aku pasti beri penjelasan. Kenapa aku nggak tahu? Cukup! Kau ganggu istirahat suamiku. Malah fitnahku di depan umum buatku malu. Bisi kau. Kalian ribut saja. Aku hampir mati tertimpa. Dasar, mati pun masih kena. Apa ini keras sekali? Berhenti, terus tekan bakal patah. Sudah meninggal? Kok deg-degan? Tunggu, deg-degan? Apa Rizky belum mati? Rizky belum mati. Benar, bilang mereka. Aku belum mati. Jangan dibakar. Gak bernapas. Masih hidup. Betul, orang mati gak tidur di peti, cuma tidur. Benar, dia masih bernapas. Nawar! Kemarin Dr. Arif sudah periksa. Sudah nggak ada tanda kehidupan. Siapa yang mau taruh menantunya di peti mati dan adakan pemakaman? Kalau dia hidup, apa dia mau diam-diam tidur di peti mati? Kalau dia hidup, apa dia nggak bernapas? Secara umum, beberapa tanda Rizky sangat mirip orang mati. Tapi ternyata belum sepenuhnya mati. Rasanya aneh. Kayak apa? Sudah kubilang. Terlepas percaya atau tidak, Rizky belum mati. Aku akan panggil spesialis untuk memeriksanya. Hebat. Terpaksa mati palsu lama-lama. Akhirnya selamat. Untung ada Putri. Kalau tidak, sekarang seindah jalang itu sudah dibakar. Nggak usah, aku belum gila. Anakku mati atau tidak, aku tahu sendiri. Aku nggak mau pemakaman Rizky. Ganggu orang luar lagi. Tapi, Ayah, aku lapar. Ayah, aku lapar. Aku lapar, Ayah. Dia panggil Arif. Wah, apa? Bagus. Akhirnya terbongkar. Asal ibu tahu anak ini bukan anakku, tapi anak busek ini, semua kebohongan kalian terbongkar. Fajar, nenek sudah bilang kamu harus istirahat. Ngapain kesini? Cepat pulang, cepat pulang. Harus pulang. Sakit. Bilang, tadi kamu panggil siapa ya? Putri, ngapain kamu? Urusan orang dewasa, jangan marah ke anak. Gak apa-apa. Aku cuma mau tahu siapa ayah anak ini. Bilang. Ayahku. Ayahku. Dia. Gak mungkin. Kau baru saja. Pergi. Aku tak mau lihat kau. Cepat pergi. Ibu belum pergi. Kau mau habisi seluruh keluarganya. Cepat pergi. Pergi. Jangan ganggu di sini. Cepat pergi. Jangan ganggu. Cepat pergi. Pergi. Cepat pergi. Rizky, maaf. Aku cuma bisa bantu sampai sini. Dokter Wijaya, obat mati palsu yang belum jadi itu, kita sudah temukan. Di mana? Di area keempat Anda. Pembelinya bernama Rizky Santoso. Benar, dia. Ibu, tak usah urus aku. Antar Rizky ke rumah duka. Biar dibakar. Kau memang ibu kandungku. Sudah lama begini, masih ingat. Biar anakmu dibakar dulu. Sepertinya mati palsu jadi kenyataan. Indah, Rizky sudah pergi. Kau masih mau tinggal di keluarga Santoso. Ibu, kata-kata apa itu? Sejak Rizky menikahiku, aku sudah jadi bagian keluarga Santoso. Meski dia pergi, tapi aku tetap menantumu. Kelak, aku akan urusmu gantinya. Baik. Dulu, ibu salah menilaiku. Untung semuanya sudah berlalu. Besok, di acara pemakaman Rizky,
aku akan umumkan statusmu sebagai menantuku. Juga Fajar, sebagai pewaris grup Santos. Jangan dipikirkan. Jaga kesehatan dulu. Aku temani ke rumah sakit. Tenang saja, kami yang urus. Kau urus saja. Urusan pemakaman. Pelan-pelan. Teman-teman, pasti sudah datang ke pemakaman suamiku. Sudah saya siapkan hotel. Maaf jika kurang nyaman. Silakan, istirahat dulu sebelum pemakaman. Tenang. Sayang sekali meninggal di usia muda. Akhirnya selesai. Sayang, tenang saja pergi. Setelah kau pergi, aku akan jaga aset keluarga. Soal ibumu, jadi tukang sapu, petugas toilet, atau pengumpul botol? Menurutmu, mana yang cocok? Hai, dasar buta! Kenapa nikahi wanita jahat begini? Tunggu saja. Gak usah. Tunggu aset dapat, langsung taruh di panti saja. Gak usah. Siapa suruh ibunya bodoh? Kau percaya aset dapat dengan mudah? Sebagai dokter, kau nggak tahu aku benci orang bodoh. Aku memang jago berobat, tapi lebih jago obati. Baru belajar urutan pijat. Mau coba? Dasar nakal. Brengsek, akan kuhajar kalian! Palsu apaan sih? Kenapa lama banget efeknya? Cepat habis efeknya! Kenapa? Lanjutlah. Suram. Ada apa ini? Apa dia tak mati? Gak mungkin. Aku cek sendiri gak mungkin salah. Kecuali dia bukan manusia. Orang tanpa nyawa mana mungkin hidup? Kayaknya efek obat mati palsu tak sekuat dulu. Dengan pikiran bisa mengurangi efek obat, tapi cuma kelopak mata. Tak peduli dia manusia. Tutup peti mati dulu. Nanti kita bakar dia. Bakar saja. Habis itu. Indah, wanita kejam. Aku takkan maafin kamu. Gak bisa. Aku harus bisa gerak sebelum dibakar. Kalau gak, aku mati. Serem banget. Tapi untung, aset keluarga Santoso udah kita dapatkan. Cukup buat kita hidup enak seumur hidup. Hal begini, aku tak mau ulang lagi. Jangan begitu saja. Usaha keluarga Santoso tak cuma di kota. Di seluruh provinsi juga terkenal. Kalau dapat aset keluarga Santoso, kita bisa jadi orang atas. Tolong, hilangkan efeknya. Ayo, gerak. Bergerak sekarang. Kau dengar suara apa-apa? Jangan dipikirkan, ayo cepat pergi. Ayo. Tunggu saja. Akhirnya, efek obatnya habis. Indah, Arif, kalian berdua sudah tamat. Aku kembali. Indah, jalan. Selingkuh, bunuh suami, bahkan bohong ibu. Lakukan kejahatan begini, masih bisa Kali ini, ku perkuat dosisnya. Siapa? Biar ku buat lebih keras. Siapa? Putri, kok kamu kesini? Aku... Biar ku selesaikan wanita sialan. Jangan! Mati palsu. Efeknya tak stabil. Walau kau bisa bergerak, tapi bisa jatuh ke koma tiba-tiba. Aku... Ternyata begitu.
Entah siapa brengsek yang buat obat berbahaya ini. Benar-benar berbahaya. Kok kamu tahu obat mati palsu? Aku yang buat. Sebenarnya... Putri, kasus Rizky seperti ini. Pembuluh arterinya sempit, sangat langka. Risiko operasi tinggi, kecuali apa? Kecuali ada jenius medis yang bisa buat obat buat dia mati palsu. Baru bisa operasi. Rizky ada masalah. Apa? Rizky Santoso ada masalah. Apa? Surprise! Putri, aku menyukaimu. Maaf, aku tak bisa. Kenapa? Karena Kecuali ada jenius medis yang bisa menciptakan obat buatnya pingsan sementara, baru bisa operasi. aku pergi. Jaga diri sendiri ya. Ibu. Kurea medis. Ternyata begitu. Setelah kau pergi, aku temukan Indah yang mirip kamu. Tapi tak sangka dia ternyata kejam. Ayo, aku cek kamu. Hilangkan efek obat pingsan dulu. Biar aku urusnya. Tunggu dulu. Urus dia tak masalah. Tapi kita kurang bukti pembunuhnya. Lagi pula, harus tangkap di tempat. Aku ada rencana. Oke, aku ikut saja. Tapi kalau kita pergi, keranda ini kosong terus, tak baik juga. Kalau begitu, sebegitu buru-buru kubur aku. Aku penasaran, saat kalian tahu aku masih hidup, apa reaksi kalian? Obat mati palsu sudah kuhapuskan. Selain itu, obat jantungmu juga sudah habis. Putri, makasih. Kalau nggak kamu, aku pasti sudah mati. Jangan begitu. Kalau bukan karena aku pergi diam-diam, menolakmu, kamu pasti nggak akan ditipu istrimu selama ini. Hah? Oh, iya. Gimana kabarnya dia? Harusnya sudah dimusnahkan. Di peti mati. Gawat, harus kutahan. Ibu. Semua sudah beres. Rizky bisa kan? Bapak, sesuai instruksi Bapak, kepada semua asosiasi perusahaan, grup, sudah dikirim undangan pemakaman. Baik, di pemakaman, aku akan umumkan penerus grup Santoso. Akhirnya berhasil. Ibu, Fajar masih kecil. Dia... Fajar kecil. Masuk ibu yang jadi ibunya. Aku... Ku beri kau jabatan eksekutif di perusahaan. Ikut aku belajar. Soal Rizky, sebelum apa masih mau kau bilang padanya? Sayang, kau pergi begitu mendadak. Di sana, jaga diri baik-baik. Soal ibu, aku akan urus Bia. Tenang saja. Maaf merepotkan. Tunggu, Indah. Ibumu hilang. Hilang? Dia sudah dewasa, tak apa-apa. Lagian, suamiku dimusnahkan. Ibu mertua hadir atau tidak, tak masalah. Lanjut saja. Selesaikan cepat. Rizky, jangan salahkan aku cepat membakar kau. Manusia mati demi harta. Harta keluarga Santoso sebesar ini sangat menggiurkan. Tunggu. Tahan sakit. Saat membakarnya, bakar dengan api besar. Hentikan! Jangan bakar! Hentikan! Jangan bakar! Orang di dalam masih hidup. Jangan kremasi. Apa? Masih hidup? Turunkan. Putri, kenapa lagi kamu? Aku salah apa sama kamu? Baru saja rusak pemakaman suamiku. Sekarang malah cegah kremasinya. Suamiku mati atau tidak?
Aku yang istrinya pasti tahu. Benar juga. Kau sudah lama merencananya. Orang di peti itu hidup atau mati, kau yang tahu. Lagi pula, botol obat Rizky hilang. Botol obat apa? Kau ngomong apa sih? Putri, Bibi tahu kamu dan Rizky tumbuh bareng, saling dekat. Di pemakaman, Bibi harusnya tak marah padamu. Ibu. Tapi Rizky sudah tiada. Aku sebagai ibunya tak mau anakku terganggu terus. Kau mengerti? Baik. Indah, kau yakin mau kremasi peti itu? Aku cuma mau suamiku tenang di alam sana. Dengar, istri baikmu mau kau cepat tenang di sana. Sudah ku beritahu. Lanjut saja. Ya, lanjut. Jangan. Allah. Kayaknya aku dengar halusinasi. Kayaknya ada yang minta tolong. Enggak, Bu. Pasti salah dengar. Mungkin ada yang main video. Pendengaran ibu tajam. Kebetulan dengar. Ayah dan ibu juga pernah begini. Benar. Saat tua, pendengaran jadi tajam. Oh, begitu. Kayaknya di peti mati ini ada suara ketukan. Kayaknya ada suara. Ada apa ini? Dan Rizky belum... Bu, ini suara normal peti mati. Kami pakai kayu kelas atas. Ini thermal ekspansi. Tadi suara kayu peti mati retak. Bu terlalu lelah. Harus istirahat. Tolong, segera kremasi dia. Menonton kerabat dikremasi sangat menyiksa. Akhirnya aman. Panggil Dewan Direksi utamanya untuk umumkan anggota Dewan Direksi baru. Indah Pramesti. Sudah lama direncanakan. Akhirnya aset si tua ini akan jatuh ke tanganku. Putramu yang bodoh tak mati sia-sia. Anak muda hebat juga. Iya. Terima kasih. Aku masih baru di sini. Pengalamanku masih kurang. Harap bantuannya di masa mendatang. Memang hebat di usia muda. Selamat ya. Indah, ini Bu, surat transfer saham buatmu. Yang disebut kontrak pewarisan. 60% saham grup Santoso. Semua ada di sini. Kontrak pewarisan? Gak bisa, Bu. Kontrak sebesar ini, mana bisa aku tanda tangan. Perusahaan masih butuh Bapak mengatur keseluruhan. Aku cuma mau ikut Bapak, belajar dari Bapak, bantu Bapak saja. Bagus. Ibu tak salah menilai. Jangan. Kau tanda tangan untuk Fajar. Kau urus perusahaan untuknya. Tunggu dia dewasa. Dia akan mewarisi perusahaan. Sudah dicantumkan di kontrak. Baik. Aku tanda tangan. Si tua memang cermat. Tapi akhirnya dapat juga. Jangan tanda tangan! Jangan tanda tangan! Putri, kamu lagi? Tiap ada masalah, kamu cari ribut. Benar-benar gak bisa Kenapa? Kamu reinkarnasi lalat. Lalat? Lalat pun lebih baik daripada selingkuh dan bunuh suami demi uang. Selingkuh dan bunuh suami? Apa-apaan sih? Bapak Santoso sudah di kantor. Indah, kau pikir aku mati? Kau bisa warisi aset keluargaku. Nanti aku berdiri di depan. Penasaran reaksimu nanti.
Eyo. Putri, kau mau apa sebenarnya? Bibi, simpan kontraknya. Jangan biarkan dia tanda tangan. Fajar bukan cucu kandungmu. Tapi hasil perselingkuhan dia dan Arif. Apa? Omong kosong! Ibu, jangan dengar omongannya. Dia itu gila. Dia sering cari ribut di sini. Kau bilang Fajar bukan cucuku. Ada buktinya? Rizky tak mati. Dia bilang sendiri. Gila. Aku lihat suamiku dikremasi. Mana mungkin tak mati? Kau lihat setan. Tenang, Rizky sudah datang. Nggak mungkin, Rizky udah dikremasi. Mati gimana bisa datang? Itu fakta. Dokter Arif, kok kamu? Rizky mana? Cukup! Rizky sudah mati. Sebagai istrinya, aku berhak warisi semua asetnya. Dasar simpanan, jangan ganggu. Berapa? Ibu, takkan dapat apa-apa. Kau. Aku sudah tanda tangan. Kau bisa cegah. Kau selingkuhi suamimu. Mengaku anak simpanan sebagai pewaris. Kenapa ada orang sekeji kamu? Tak ada asap tanpa api. Betul. Presiden Direktur, calon pengurus perusahaan, masih perlu ditinjau kan? Dia itu gila. Kok kalian percaya? Acara pemakaman suamiku, kalian semua ikut kan? Orang yang sudah mati, mana mungkin bilang sendiri anak itu bukan anak kandungnya. Kalau tak ada hubungan, kenapa dokter pribadi Rizky datang ke kantor cari kamu? Hubungan antara istri majikan dengan dokter boleh begini? Cukup! Putri, kalau kau yakin Rizky tak mati, buktikanlah. Kalau tidak, kau fitnah menantuku dan cucuku di Dewan Direksi. Aku pasti tuntut sampai tuntas. Betul, sembarangan saja bisa bilang. Buktinya mana? Ini buktinya. Halo, aku Rizky Santoso. Ini Rizky? Serius? Dia masih hidup? Dia masih hidup. Rizky masih hidup. Rizky? Halo, ini Rizky Santoso. Rizky benar-benar selamat? Gak mungkin. Ini palsu. Ini hasil AI sintesis. Benar, memang ada teknologi itu. Kalau Rizky masih hidup, kenapa dia tak datang sendiri? Masih perlu kamu, orang luar sampaikan. Mereka benar ada benarnya. Video ini. Apa bukti lain kamu? Kalau tak percaya aku, walau aku telepon langsung, kalian pasti bilang pakai voice changer. Takkan percaya. Tunggu dia datang sendiri. Suruh dia datang. Sadarlah, suamiku sudah dikremasi. Aku lihat sendiri, dia dimasukkan ke ruang kremasi. Kalau dia masih hidup, siapa yang terbakar di peti itu? Siapa? Kamu sadar nggak? Ibumu sepertinya hilang sejak dikremasi. Ibumu? Benar. Jangan-jangan yang di peti itu dia. Apa? Aku nyetor ibu kandungku ke pembakaran. Suara minta tolong itu, kamu gak dengar? Suara itu jelas Rizky. Bukan. Mana ada suara minta tolong? Gak ada. Suara itu Rizky. Jadi, kau akui Rizky tak mati. Kau bunuh suamimu sendiri. Kau... Indah, ada apa sebenarnya? Jelaskan padaku. Rizkyku. Apa? Kau bakar dia saat masih hidup? Enggak, Bu. Rizky memang sudah meninggal. Dia cuma mau pecahin hubungan kita. Putri, kau terus cari masalah padaku. Aku nggak takut sama kau. Indah, tenanglah. Dia sengaja provokasi. Biar kau marah di Dewan Direksi dan malu di depan semua orang. Kau benar.
di depan mertuanya sendiri, berpelukan dengan pria lain. Tak konyol. Cukup! Indah, katakan padaku sendiri. Saat kremasi, Rizky benar-benar sudah meninggal? Apa kau demi harta keluarga sengaja menyebabkannya mati? Mana mungkin, Bu? Rizky itu suamiku. Hidup dia, aku baru jadi menantumu. Kalau dia mati, aku juga jadi tak punya tempat. Mana mungkin aku menyakitinya? Benar, Anda pengusaha wanita yang hebat. Bagaimana bisa percaya orang luar untuk mencurigai menantu yang melahirkan penerus keluarga Santoso? Baik. Aku mengerti. Putri, apa ada yang mau kau katakan? Bu, jangan percaya padanya. Dia terus menghalangi aku karena takut aku warisi hartamu. Jadi dia tak dapat. Keluargaku lebih kaya dari Santoso. Tak perlu seperti kau mengincar harta Santoso. Kalau begitu, apa tujuanmu? Benar ini. Rizky sudah mati. Ada buktinya. Tak ada yang percaya padamu. Benarkah? Kalau begitu, bagaimana aku sendiri? Aku sendiri? Dia masih hidup? Bukannya sudah dikremasi? Aneh sekali. Kenapa aku nggak tahu aku sudah mati? Mana mungkin? Kok kamu masih hidup? Kenapa? Kecewa? Mana mungkin, sayang. Kau bisa pulang, aku sangat senang. Kalau tidak, aku sungguh tak tahu bagaimana hidup sendirian. Benar. Tentu saja. Tak tahu cari hidup. Biar aku tunjukkan. Berbaring di pelukan cowok ini, rawat anak hasil perselingkuhan kalian, sambil senang-senang menghitung uang hasil penipuan keluarga Santoso. Kau pasti sangat senang. Cukup. Kenapa kau menyalahkan istrimu begini? Dia sudah berkorban banyak untukmu. Kau tega menyakitinya. Kenapa? Sayang padinya. Aku bukan... Dokter bodoh sepertimu. Kalau bukan aku yang urus, kau pasti sudah mati kelaparan. Kau mencuri istrimu, menipu hartaku. Kau pikir kau siapa? Rizky, ternyata kau masih hidup. Rizky, ternyata kau masih hidup. Ibu, maaf. Tak dengar kata ibu memaksa menikahi Indah, menimbulkan masalah ini. Bahkan, nyaris membunuh ibu. Anak bodoh. Kamu ngomong apa sih? Benar. Kau dulu dikabarkan meninggal. Kini hidup lagi. Sebenarnya... Tanya saja dia. Tanya dia? Kau sendiri yang meninggal. Saat aku pulang, kau sudah mati. Ada hubungan apa denganku? Sebagai istrimu, aku mengurus pemakamanmu. Ada salahku apa? Kau selingkuh kan? Atau kalian kerja sama orang tua materialis, menipu aset keluarga Santoso? Salah. Kau hidup. Terus, Ibu? Aku sudah bilang tadi. Kau nggak sadar. Ibumu sepertinya hilang setelah dimakamkan. Aku sendiri di peti itu. Itu dia. Aku sendiri membakar ibu. Indah, Arif, kalian hebat akting. Nyaris tertipu kalian. Kalian mewarisi aset keluarga Santoso. Tak pantas. Sudah telat. Benar. Dasar tua. Dulu kau pamer statusmu. Selalu cegah Rizky nikahi aku. Kau pikir aku suka anak simpananmu itu? Indah, beraninya kau bicara. Gimana? Dengar ya. Sekarang aku yang urus perusahaan. Jangan percaya. Kau buang kalian dari perusahaan ini. Ibu sendiri meninggal. Tak ada sedih sedikit pun. Malah pikirkan cara menyalahgunakan hak yang baru kau curai. Kau sungguh tak punya hati. Diam kau. Tak usah ikut campur. Keluargamu baik-baik. Tak tahu nikmati. Malah bantu dia cegah aku.
Tak apa. Ibu sudah tua juga. Sacrifice-kan untuk masa depan anak, kenapa? Ada masalah? Bagus. Sudah dengar semua? Masih bisa tertawa di saat begini? Jangan pura-pura. Ibu, kau masih hidup? Ibu, kau masih hidup? Aku masih hidup berkat Rizky. Tia, Aku mau minta tolong. Kuburan harus dibakar, tapi orang di dalam harus aku bawa. Tolong jaga kerahasiaannya. Bukti kejahatan kalian sudah kuseret ke polisi. Kalian akan dapat karma. Rizky, kau berani begini padaku? Polisi datang juga tak apa. Sina cuma masalah moral. Meski hampir bakar kau, aku juga tak tahu. Ada apa? Betul! Malah kalian indah sebagai pewaris sah perusahaan bisa tuntut kalian masuk tanpa izin. Coba kau lihat sendiri. Surat pewarisan kalian. Surat pengakuan? Kenapa surat pengakuan? Lepaskan aku! Aku sudah kasih tahu polisi. Lihat wajah kalian yang keji ini. Aku tak salah pilih. Sebenarnya, sebelum kau tanda tangan, Rizky sudah cerita semua ke aku. Ikut main-main kalian. Cuma demi biar kau tanda tangan di sini. Bawa mereka! Lepaskan aku! Ibu, tak apa. Putri, Terima kasih.